Ustaz ingin melihat dari judulmu ini mengisahkan tentang pengaruh tasawuf akhlaki. Ini kualitatif lapangan ya, field research. Judulnya pengaruh tasawuf akhlaki terhadap perilaku sosial mahasiswa, program studi akidah dan filsafat Islam angkatan 2019. Fakultas dan Studi Islam UIN Medan. Coba ceritakan sama Ustaz kenapa kamu tertarik mengangkat ini? Karena yang saya alami, saya juga sering berbincang-bincang sama kawan tentang perilaku ya Ustadz. Misalnya teman mahasiswa angkatan saya, jadi bercerita tentang dirinya bahwasanya saya sudah melakukan banyak hal baik kepada teman itu. Mereka berkata begitu. Nah, terus? Kenapa ya balasannya seperti itu terhadap saya? Maksudnya tidak ada hukum timbal balik yang baik terhadap dia gitu. Hanya juga ketika ada teman saya ini yang wisuda, dia datang karena diundang, dan timbal balik teman saya yang ini juga mengundang teman saya yang pernah diundang wisuda itu, tapi nggak datang, cuman diritnya aja, dan tidak ada ucapan selamat ataupun doa. Pantun dalam sebuah perilaku, teman-teman YouTube sekalian, ini maksud Novita. Padahal kita kan di kampus ada mata kuliah namanya tasawuf akhlaki yang berbicara tentang tasawuf dan akhlak. Kenapa itu tidak diamalkan? Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel Al-Andawi Andi. Kali ini kita bersama mahasiswi Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan, Prodi Akidah dan Filsafat Islam ya. Iya. Namanya Novita Doraemon, bukan? Novita Nasution. Oh, pikir Novita Doraemon, teman-teman itu sekalian. Novita Nasution, ya. Baik, Novita, Ustaz ingin melihat dari judulmu ini mengisahkan tentang pengaruh tasawuf akhlaki. Ini kualitatif lapangan ya, bukan kuantitatif. Jadi judulnya pengaruh tasawuf akhlaki terhadap perilaku sosial mahasiswa, program studi akidah dan filsafat Islam angkatan 2019. Angkatan 2019 Fakultas dan Studi Islam UIN Medan. Coba ceritakan sama Ustaz kenapa kamu tertarik mengangkat ini? Karena yang saya alami, saya juga sering berbincang-bincang sama kawan tentang perilaku ya Ustadz. Misalnya teman mahasiswa angkatan saya, jadi bercerita tentang dirinya bahwasanya saya sudah melakukan banyak hal baik kepada teman si itu. Mereka berkata begitu. Nah, terus kenapa ya balasannya seperti itu terhadap saya? Maksudnya tidak ada hukum timbal balik yang baik terhadap dia gitu. Di lingkungan sosial itu kan termasuk lingkungan sosial Ustadz. Iya. Jadi begitu Ustadz. Contohnya juga ketika ada teman saya ini yang wisuda, dia datang gitu karena diundang, dan timbal balik teman saya yang ini juga mengundang teman saya yang pernah diundang wisuda itu, tapi nggak datang, cuman diritnya aja, dan tidak ada ucapan selamat ataupun doa. Pantun dalam sebuah perilaku, teman-teman YouTube sekalian, ini maksud Novita. Lanjut. Dan padahal kita kan di kampus ada mata kuliah namanya tasawuf akhlaki yang berbicara tentang tasawuf dan akhlak gitu Ustadz. Kenapa itu tidak diamalkan? Apa rupanya tasawuf itu? Tasawuf itu mensucikan diri, maksudnya jiwa-jiwanya untuk mendekat kepada Allah. Oke, akhlak tadi? Akhlak tadi itu perilaku Ustadz. Akhlak itu sesuatu perbuatan yang secara spontan. Oleh karena itu, bila sudah suci dirinya, dekat pada Allah, imbas perilakunya gimana? Imbas perilakunya maka baik Ustadz. Mulia. Mulia. Oke, teman-teman YouTube, ini yang sebenarnya yang dimaksud dengan tasawuf akhlaki. Jadi sebuah kajian yang membahas atau sebuah kajian yang membahas untuk kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia sudah melakukan kedekatan itu tentunya diawali dengan kesucian hati, perasaan, kesucian akal, pikiran. Maka kalau sudah suci ia dekat pada Tuhannya, maka
khawatir dia jauh lagi dengan Tuhannya, maka dia akan terjemahkan kedekatan itu dengan sebuah perilaku yang dikenal dengan akhlak. Nah, akhlak mana yang kembali ini? Akhlakul karimah. Ini yang dimaksud dengan tasawuf akhlaki, dan ini yang mau dibahas oleh Novita Nasution. Jadi kemudian ini yang menjadi barometer kamu hingga tertarik dan penasaran untuk mengangkatnya sebagai sebuah penelitian. Gitu? Iya, Ustaz. Oke. Ustaz udah baca ini di bab 1, alhamdulillah. Cuma nanti Novita harus perbaiki, sesuaikan dengan spoknya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Itu yang pertama, teman-teman YouTube sekalian, adik-adik mahasiswa, mahasiswi lainnya. Bahasa tulisan itu beda dengan bahasa lisan. Itu yang kedua. Maka untuk tidak menjadi bahasa tulisan itu seperti bahasa lisan, maka diawali dengan pertama tadi spok, subjek, predikat, objek, keterangan. Apa tujuannya Ustadz? Agar masuk yang kedua tadi kepada bahasa tulisan. Kemana fungsinya Ustadz? Yang ketiga adalah meskipun Novita Nasution tidak berjumpa kepada si pembaca, maka si pembaca akan bisa memahami isinya. Sampai-sampai pun teman-teman YouTube sekalian adalah bila yang membaca itu orang yang bukan masyarakat Indonesia, bumi Nusantara. Nah, dari Australia kah dia, dari Timur Tengah kah dia, dari Barat kah dia, dari Eropa kah dia. Dia hanya mengandalkan kepada kamus besar bahasa Indonesia, maka dia akan bisa memahami isinya. Inilah kelebihan bahasa tulisan. Dan bisa dikatakan 45% baru yang mengamalkan ini. Ya, terakhir banyak yang peneliti tadi paham sendiri. Kata kuncinya adalah bahasa tulisan yang harus kita jaga dengan dilandaskan pertama subjek, predikat, objek, keterangan plus ejaan yang disesuaikan, gitu ya. Ini udah menarik dan itu pas dengan apa yang kamu paparkan di dalam. Kemudian tentu Novita kan sudah melakukan observasi, survei membuktikan, sehingga hadirlah sebuah hasil yang walaupun Novita belum mempersiapkannya di sini. Ada nggak gambaran yang sudah kamu jumpai setelah kamu melakukan beberapa hal seperti melakukan dokumentasi dengan menjadikan sebuah panduan, bukan library research, tapi field research tetap, tapi ini menjadi panduan utama. Yang menjadi langkah utama setelah panduan tadi adalah interview ya. Kamu cocokkan dengan buku panduan tadi, ke sana arahnya. Apa yang kamu dapat setelah kamu lakukan, Novi? Saya belum melakukan itu, Ustadz. Ancang-ancangnya juga saya nunggu dulu, Ustadz. Maksudnya nunggu situasi, nunggu teman-teman gitu. Akan saya catat itu, Ustadz. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Teman-teman saya kan udah pada bubar. Ya itu makanya udah mau DO ini. Makanya. Kan semester 14 ya. Berarti 2 tahun lagi mereka ya. Yang paling maksimal 2 tahun lagi. Jadi gimana itu kamu lakukan? Saya wawancara melalui VN Ustadz atau VC. Menggunakan medsos. Karena mereka kan sudah ada yang kerja di rumah dan tidak ada di lingkungan kampus lagi Ustadz. Ada nggak hasil yang kamu peroleh? Saat ini saya belum melakukan penelitian, jadi belum ada hasilnya. Mungkin nanti ketika lanjut bab 3, saya mungkin akan menemukan hasilnya. Tentunya ini judulnya bukan penelitian online ya. Tapi Novita Nasution menggunakan salah satu bahan medsos yang dapat memberikan dia kemudahan untuk memperoleh hasil yang ia akan cari. Salah satu diantaranya adalah VN ya. VN itu apa? VN itu voice note. Voice yang note. di WA. Voice note yang di WA. Maka oleh karena itu lebih asli, lebih original karena langsung suaranya, bukan ketikan. Itu maksudnya. Iya. Tapi ada satu hal juga Novita, kamu harus dapat beberapa orang yang langsung kamu, dan itu menjadi dokumentasi teman-teman YouTube sekalian dalam penelitian kualitatif lapangan, field research itu harus memperoleh
bukti bahwa dia telah melakukan penelitian dengan menggunakan interviewer, wawancara melalui asli terus dengan nampak orangnya. Baru yang kedua nanti ditemani dengan VN tadi. VN tadi pun nanti di screenshot, kemudian di print dimasukkan ke dalam skripsi lampiran. Nah, satu hal yang harus paling dikedepankan ketika dalam penelitian lapangan kualitatif ini, jangan sampai adik-adik mahasiswa-mahasiswi baik di S1, S2, S3 itu tidak melampirkan bukti dari penelitiannya. Ya. Oke. Hipotesa. Pemikiran kamu sementara apa yang kamu peroleh? Tapi kan pasti kan udah dapat gambaran tuh sedikit-sedikit. Cuman kan tinggal alat buktinya aja yang kamu belum hadirkan. Apa yang kamu dapat? Ada teman saya yang mengamalkan tasawuf akhlaki. Namanya di situ ada Fitri Juhanasyah. Oh, masuk bagian dari yang di interview ya? Iya. Fitri Juhanasyah, nomor 2 ya. Lanjut terus. Beliau saya yakini, saya prediksi juga. Ini kan jawaban sementara Ustadz. Beliau itu Masya Allah juga mengamalkan salah satu ilmu tasawuf akhlaki itu Ustadz. Perilakunya sangat baik Ustadz. Dari mana kamu bisa menilainya perilakunya baik? Bisa kamu kasihkan contoh? Terutama akhlaknya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sholatnya tidak pernah tinggal. Ya, satu. Kedua. Sedangkan yang lain juga masih ini kan teman-teman yang lain belum tentu seperti beliau itu. Tentu dalam kajian tasawuf akhlaki itu kan dalam kajian perilaku sosial. Iya. Kalau dalam tasawuf falsafi dalam pemikiran ketasawufannya. Kalau dalam tasawuf amal itu dalam sebuah hubungan tarekat yang ada antara guru dengan muridnya. Dan juga dalam melakukan amalan yang diperintahkan oleh syekh atau tuan gurunya. Nah, dalam tasawuf akhlaki pasti ada barometer lain yang kamu jadikan alat ukur sehingga kamu bisa menilai dia tuh bagus. Coba kasih tahu sama Ustaz dari seperti apa rupanya. Tadi kan udah dalam ibadah udahlah, tapi kan kita nggak tahu. Kalau kajian tasawuf nih teman-teman YouTube sekalian tidak seperti kajian fikih. Kajian fikih kalau udah ngeliat Novita Nasution nanti ngambil wudhu, kemudian dia pakai telekung, nggak nampak kakinya, nggak nampak tangannya, kemudian tertutup semuanya kecuali wajahnya, dan tertib dia melaksanakannya, udah paten itu. Tapi belum tahu di dalam hati itu apa. Riyakah? Ingin dipuja dan dipujikah? Nah inilah yang menjadi ruang lingkup tasawuf. Nah tentunya kamu akan melihat dalam tasawuf akhlaki pasti adalah perilaku sosial. Bagaimana rupanya perilaku dia dengan sesama? Perilaku mahasiswa. Jika misalnya kitanya minta tolong kepada beliau langsung excited, langsung menolong teman-temannya Ustadz. Gitu Ustadz. Banyak yang beliau tolong, banyak orang-orang tanpa memilih teman itu siapa Ustadz. Tanpa memilah-milah ya, membedakan dia tuh yang punya duit atau dia punya kepintaran, yang tuntas siapa yang minta pertolongan dia kasih tolong. Kemudian dalam pertolongan itu kan mungkin ada yang lembut, ada yang kasar, cuman dia rupanya menolongnya nanti, udah ketolong kok ya? Enggak, tidak Ustadz. Masya Allahnya beliau tidak, bahasanya tidak seperti itu Ustadz. Maksudnya ya biasa saja gitu, tidak meninggi, tidak menyesal memberi bantuan terhadap teman lainnya, begitu Ustadz. Oke. Baik teman-teman itu sekarang sudah kita saksikan bersama bagaimana Novita Nasution menguasai ini. Dan saya sengaja membimbing gaya seperti ini biar terlihat bagaimana nanti Novita akan dapat berkembang lebih baik dan mencabarkannya dalam sebuah lembaran dengan ketikan. Nah inilah akan terbukti bahwa dia telah berhasil melakukan penelitian. Jadi itu nanti tinggal sekarang Ustaz mau cari tahu. Tentunya kuesioner yang kamu gunakan. Apa aja isi kuesioner itu? Itu yang belum saya catat Ustadz. Ada beberapa saya catat di lembaran kertas saya di rumah. Maaf Ustadz, nggak saya bawa. Di antaranya apa itu? Yang pertama tadi kan masalah tentang apa itu tasawuf akhlaki, kemudian bagaimana implementasi dengan perilaku sosial.
tentunya Nopi akan menanyakan di awal adalah pemahaman mahasiswa tentang tasawuf akhlakinya dan akhlak serta tasawuf akhlaki. Ya, ini bukunya udah mau keluar nih teman-teman YouTube sekalian, insya Allah. Ya, itu yang Ustaz kembalikan. Tasawuf akhlaki, tasawuf akhlaki. Ya, tasawuf itu apa, akhlaki itu apa, akhlak itu apa, tasawuf akhlaki itu apa. Tapi nanti buku yang mau kita keluar tuh akhlak tasawuf. Nanti kalau dijabarkan sekarang nggak surprise lagi namanya. Ya itu yang pertama, baru nanti kemudian kamu akan tanyakan bagaimana tentang perilaku. Ini bimbingan nih teman-teman YouTube. Ini kadang kita, ya itu tadi, alhamdulillah kita banyak kasih masukan. Kita bimbing adik-adik mahasiswa, dan alhamdulillah mahasiswa-mahasiswi baik di S1 maupun S2, khususnya kemarin di ilmu Al-Quran Tafsir, kita bimbing semua itu. Kita arahkan semua, tanpa membuat hak mereka lepas. Karena kalau di S1 itu 80% adalah pembimbingnya, 20% adalah mahasiswa sebagai peneliti. Kalau di S2 itu 60% adalah mahasiswanya, 40% adalah pembimbingnya. Kalau di S3 itu adalah 80% adalah mahasiswanya, 20% adalah pembimbingnya. Nah di S2 kemarin kita sampaikan seperti itu. Makanya alhamdulillah adik-adik mahasiswa S2 IAT kemarin itu kita arahkan semua di situ. Mudah-mudahan mereka terbimbingkanlah dengan sesuai dengan bidangnya. Apalagi bidang kita adalah di dalam bidang tasawuf. Sayang kalau yang memegang pembimbing itu bukan orang tasawuf. Baik, ya. Ini tadi ya udah saya arahkan ya. Jadi itu udah saya percaya sama Novita Nasution. Masalah teknik penulisan dan metodologi nanti saksikan kembali di channel Ustadz. Yaitu banyak ya. Kerapian dalam menulis ada, nanti tengok lagi. Kemudian ini nanti penyusunannya. Ustadz mau cari tahu ini. Ada beberapa yang mau kita perbaiki ini. Yang pertama, ini Ustadz bantu juga pembimbing 2 ini. Setiap penulisan halaman di lembaran bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, itu letak halamannya nominalnya itu di bawah bagian button, bagian tengah. Ya, bagian tengah. Kemudian baru nanti kembali lagi ke atas, bagian atas, sebelah kanan. Ya, terus dia. Kenapa? Karena akan terlihat waktu buka lembaran filosofinya teman-teman YouTube. Kenapa dia dibuat di bagian atas sebelah kanan? Kita bukanya ke kanan. Langsung nampak halamannya. Kalau halaman nanti berpindah, misalnya di sini halaman 3, tiba-tiba terbuka halaman 5, ketahuan, maka dia akan kembalikan. Nah, nggak enaknya nanti kita di sini udah nengok gini, tengoknya ke bawah. Kalau bahasa guyon saya bisa terkilir nanti lehernya. Ya, ini filosofi kocaknya gitulah. Kenapa? Ada semua maknanya. Ya, tapi ketika dia tadi dari bab, orang akan selektif betul dari mulai bagian atas sampai ke bawah. Dia akan melihat, oh ini dia, sampai dia nanti baru pindah ke kanan. Itu nggak kajian kita. Nah itu ya. Yang kedua adalah ada beberapa kalimat di dalam alinea yang Ustaz perbaiki di sini. Itu tadi kita bahas pertama tentang SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nanti di sini juga Ustaz bilang, andaikan ini dari buku, ini seperti ini. Ini halaman berapa ini? Halaman 6, bab 1. Ustaz buat ini, dia Ustaz coret nih. Ini sehingga. Ini lagi ngantuk nih Novita Nasution nih teman-teman. Mungkin karena lupa makan nasi soto. Jadi Nasutionnya nggak kuat jadinya. Guyon. Ya. Di sini juga bahasanya nggak tahu mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya. Tapi Ustaz paham. Karena memang Ustaz menguasai ini. Ya, meskipun Ustaz bidang tasawuf, tapi alhamdulillah Ustaz kuasai bagaimana dalam penulisan alinea di dalam kumpulan suatu kalimat, yang kalimat itu kumpulan dari beberapa kata. Yang dikenal juga di bahasa lainnya adalah paragraf dalam sebuah alinea. Nah, ini kan saya buat. Bila dari buku seperti ini redaksinya, jangan dirubah. Ustaz mau nanya, ini memang begini.
Iya, redaksinya. Tapi sehingga memang kayak gitu. Enggak, itu Oh, penulisan saya. Kemudian salah. mahasiswa itu sendiri memang begitu. Enggak, itu. Dari memang redaksinya. Enggak, itu tulisan saya campur, Ustaz. Enggak bisa. Ini kamu nanti dibilang plagiasi. Kecuali kamu buat di sini apa catatan kaki nomor 11. Lihat, Muhammad Ikamudin Suyuti. Ah, itu baru nggak ada masalah. Tapi kalau udah kamu langsung buat Muhammad Ikamudin Suyuti, teman-teman YouTube sekalian, itu adalah bagaimana muatan redaksi dalam buku itu, itulah yang ditampilkan di sini. Mau hancur ejaannya, mau kayak mana dia, itu masuk kan nggak boleh dirubah. Kecuali kalau kamu mau membuat suatu keterangan atau perbaikan, kamu buat nanti catatan kaki lagi di tengah-tengahnya, kamu jelaskan di bawah di catatan kaki. Mungkin yang dimaksud beliau adalah bla 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 bla. Ini menurut peneliti. Tapi nggak boleh di dalam itu kamu campuri. Ngerti? Ngerti, Ustaz. Rombak ini kalau setiap yang kamu buat seperti ini, jangan sampai campur-campurkan. Banyak teman-teman sekalian, teman-teman YouTube, adik-adik mahasiswa, mahasiswi, tidak hanya S1, S2 pun kedapatan saya seperti itu. Nggak tahu ya, mungkin ada yang kelupaan di kalangan pembimbing untuk mengajarkan hal itu. Tapi kita memang selektif dalam hal ini, membimbing, untuk membantu pembimbing dua dalam teknik penulisan dan metodologi. Mungkin karena banyak yang dibimbing skripsi dan tesisnya sampai kelupaan. Ya, itu ya, paham ya? Tidak boleh mana yang dikutip dari sebuah buku. Ini contohnya buku ini, buku Ustaz ini, Revolusi Akhlak. Ya, misalnya dari buku ini, tertera dia seperti itu, pindahkan dia ke situ. Jadilah dia catatan kaki. Nanti dimasukkan di dalam bab 2 teori nanti itu. Baik ya, jadi itu udah paham ya. Kalau memang itu campuran redaksi, kamu harus membuat nambahnya dengan lihat. Teman-teman YouTube sekalian, mengapa dikatakan lihat? Agar orang yang nggak yakin muatannya seperti itu, dia akan menilik kembali buku tersebut. Makanya disebut lihat, itulah muatannya yang kamu harus ketahui ketika kita mengambilkan kutipan. Bila bercampur dengan tulisan kita, dengan redaksi kita, maka tulisan yang kita ambil dari buku dan kita campur dengan tulisan dengan redaksi kita, maka ditambah lihat. Muatannya untuk apa? Ketika orang yang dalam posisi belum yakin ini benar enggak, maka dia akan melihat buku yang kita cantumkan tadi. Misalnya tadi lihat Revolusi Akhlak, Manajemen Hati dalam Perspektif Tasawuf Akhlaki Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, buka kurung, pian bla bla bla. Di situ orang cari halaman berapa. Oh, ternyata memang bukan bahasa seperti itu. Jadi mungkin sah-sahnya si Novita Nasution saja. Inilah fungsi kenapa dibuat lihat. Yang pertama, agar tidak membuat plagiasi bagi Novita, karena Novita udah buat lihat. Artinya, begitulah kurang lebih. Yang kedua adalah bagi orang yang ragu akan memastikan kepada buku yang sudah kita jadikan rujukan untuk menenangkan hatinya. Benar nggak seperti ini apa yang disampaikan oleh Sapria Andi? Gitu. Baik, jadi terakhir ya buat Novita Nasution. Jadi landasan teori udah pas, udah bagus, udah terpapar semua di sini. Ustaz lihat ya, udah kamu jelaskan bagaimana di awal dengan pengertian tasawuf. Tadi Ustaz bilang kamu harus awali dengan pengertian di sini adalah pengertian pengaruh. Sebenarnya nggak usah lagi sih, tapi nggak apa-apa lah, sedikit aja nggak apa-apa. Baru yang B, tasawuf akhlaki. Sebutkan tadi tasawuf akhlaki adalah sebuah mata kuliah yang berada di Fakultas Studi Islam, di antaranya prodi Akidah dan Filsafat Islam, membahas tentang bagaimana kedekatan seorang hamba untuk mencapai cinta Allah dan menerapkan dalam sebuah perbuatan yang mulia. Bagaimana kata tasawuf akhlaki itu sendiri, ini nanti akan kita lihat di bawah. Baru masuk 1 titik pengertian tasawuf akhlaki. Ya kan? Ini kan tadi kan tasawuf akhlaki.
terus dijelaskan. Baru pengertian, atau langsung aja pengertian tasawuf. Tasawuf adalah bla 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 bla, masuk. Ya penulisnya masuk, dan tulisan Ustadz masuk, tulisan Pak Jamil masuk dan sebagainya. BA2 pengertian akhlaki. Terjelaskan. Yang ketiga pengertian tasawuf akhlaki. Baru lengkap dia lagi balik kepada awal yang B tadi. Tasawuf akhlaki. Paham? Baru masuk nanti kemudian berikutnya di sini Ustaz lihat, ini kalau ini tadi ini ya. Gini aja bagusnya. Tasawuf akhlaki. 1. Pengertian tasawuf. 2. Pengertian akhlaki. 3. Pengertian tasawuf akhlaki. Baru masuk yang berikutnya. Baru masuk C. Di sini jadi C. Metode pendekatan tasawuf akhlaki. Baru ini dia 1. Takhali itu apa? A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, H kecil. Baru masuk nanti sini, semua sini. Ini baru masuk nanti 2. Tahali. Baru masuk yang ketiga, tajali. Ini kan B. Ini C ya. Nanti baru masuk D, karakter tasawuf. Ini D. Ya, karakter tasawuf akhlaki. Ini udah bagus. Nanti terutama Novita, ini nanti untuk masuk kepada bab 4-nya teman-teman YouTube sekalian, itu nanti Novita Nasution akan merujuk kepada tahalli, tajalli. Ketika bicara tahalli di sini dibahas oleh Novita dengan kutipannya tadi dari buku yang di Irsyad Badur Zaman, ya itu di situ ada hasud, hiat, suzon, takabur. Maka dilihatlah dari 14 orang tadi siapa yang takabur, riak, benci, suuzon, berarti itulah masuk porsennya berapa. Siapa yang tadi bersih, dia masuk kepada yang lainnya. Yang bagaimana menanggulangi yang kotor tadi, masuk kepada program berikutnya adalah tahalli, mengisi isian tentang kecintaan kepada Allah melalui apa tadi, mulai sabar, diawali dengan istighfar, syukur, sabar, qanaah, tawakal, semuanya masuk pada hub. Dan itu tentunya teman-teman YouTube sekalian ini harus dilakukan dengan program di samping kuliah ada juga pengajian khususnya. Nanti baru masuk pada tajiliyat dengan zikirnya. Disitulah adik-adik akan makin menempatkan kesungguhan di dalam menghidupkan salah satu mata kuliah di API adalah tasawuf akhlaki. Gitu. Nggak bisa hanya dengan dipelajari di ruang kelas saja. Harus ada juga di ruang praktek, apakah habis zuhur dia, atau setelah asar dia. Sayangnya di tempat kita nggak ada tempat tinggal. Kalau ada tempat tinggal, enak malamnya dia. Dosennya tadi bisa besoknya baru pulang ke rumahnya. Khususnya dosen-dosen yang berkiprah di dunia tasawuf. Jadi malam itu pengajian sekedar untuk mengimplementasikan, melakukan penerapan untuk mencapai rasa di hati dan hidupnya di pikiran, di akalnya sendiri. Gitu ya. Baik, nanti masalah bab 3 tadi Novita Nasution terkendala dengan sejarahnya ya. Teman-teman YouTube sekalian tentu semua punya sejarah. Maka nanti yang menjadi narasumber di sini ada beberapa orang. Pertama Prof. Amroeni. Karena di masa beliau waktu itu peralihan. Ya, waktu itu dekannya kalau tak salah Ibu Prof. Dahlia. Pak Prof. Amroeni waktu itu sebagai wakil dekan 1. Kemudian yang didalami lagi nanti dengan Pak Dr. Arifinsah. Setelah Pak Prof. Amroeni, Pak Dr. Arifinsah, masuk nanti Pak Dr. Sugeng Wanto yang sekarang jadi Wadek 1 di Fakultas Syariah. Karena beliau waktu itu yang terakhir menjadi ketua jurusan Akidah Filsafat. Dr. Husnil Anwar. Kemudian nanti baru masuk Ustadz.
akan bisa melahirkan bagaimana sejarah akidah dan filsafat karena teman-teman itu sekalian, dulu namanya di Usuluddin itu adalah AF, Fakultas Usuluddin, sekarang udah Fakultas Studi Islam. Dulu akidah filsafat menjadi akidah filsafat Islam. Kenapa? Karena di UIN se-Indonesia sudah mengembalikan kepada program studi itu. Sedangkan di UIN IAIN Sumatera Utara waktu itu dan menjadi UIN berikutnya masih dalam posisi AF, akidah filsafat. Maka untuk bisa terjadi pertukaran mahasiswa UINSU dengan UIN se-Indonesia lainnya dengan prodi yang sama, maka disetarakanlah dia prodinya AFI, tidak lagi AF. Jadi akidah dan filsafat Islam, bukan akidah dan filsafat. Ini nanti sejarah yang Nopi akan menanyakan itu pada Prof. Amro ini, Pak Dr. Arifin-Shah, Pak Sugeng Wanto untuk tambah-tambah, Pak Usnil Anwar dan Ustadz Sapriani. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Tidak usah. Ya, ada. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan adik-adik teman-teman YouTube sekalian, khususnya buat Novita Nasution dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang seprodi dengan Novita, terutama ke dalam kupasan masalah tentang tasawuf. Kita berharap ke depan agar ini dapat berkembang dan memang alhamdulillah kita memang membidangi ini karena disertasi kita adalah tentang tasawuf. Pada tahun 2012 kita tulis, selesai, 2010 mulai, dan alhamdulillah ilmu, disiplin keilmuannya kita dipercaya oleh rektor sebagai ilmu tasawuf. Karena kemarin itu, karena mungkin banyak tempat-tempat yang perlu akreditasi, maka dokter-dokter lama waktu itu ditempatkan untuk memenuhi akreditasi. Termasuklah waktu itu beban kerja dosen kita, sertifikasinya adalah ilmu tafsir. Makanya ketika kemarin kita berada di Magister Ilmu Al-Quran Tafsir. Sekarang kita bebas, walaupun masih berhombes di sana, tapi nanti suatu saat perlu Dr. Haji Sapriani MA ditempatkan kembali di akidah dan filsafat Islam untuk mengembangkan banyak mata-mata kuliah, program studi akidah dan filsafat Islam, terutama masalah tentang tasawuf, dan paling utama adalah masalah tasawuf akhlaki. Semoga bermanfaat, berguna bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.